Oke. Halo. Hai Mbak Keti. Halo, halo Mbak Alia, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak? Sehat? Sehat-sehat, menarik sekali tadi ya pembicaraan dengan Bang Pembahasannya ya. Fajrul dan juga Mbak Yeni Wahid ya. Mereka adalah sosok yang sangat saya hormati juga dan banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari mereka. Iya, luar biasa ya Mbak ya. Memang di masa yang seperti sekarang itu kita semua harus gerak bareng-bareng. Pemerintah gerak, kita masyarakat sipil juga gerak, dan semuanya pokoknya harus bergerak gitu ya. Untuk kita bersama-sama menghadapi COVID ini. Nah, sebelum kita diskusi Mbak, aku mau sedikit perkenalkan Mbak Keti dan kawan-kawan di sini. Jadi teman-teman pasti udah sangat familiar dengan Mbak Keti Sharon ya. Mbak Keti merupakan founder dan CEO dari SADA, lalu public figure dan juga filantropis. Lalu kita ada Mbak Wanda Ponika. Hai Mbak Wanda. Halo Mbak Wanda. Oke, Mbak Wanda merupakan businesswoman dan juga filantropis. Jadi teman-teman kalau mau mendesain perhiasan, nah itu bisa ke Mbak Wanda ya. Selanjutnya ada Mas Rudi. Hai Mas Rudi. Halo. Oke, udah join ya. Kedengar Nah, suaranya? Mas Rudi. Oh ya, kedengeran Mas. Mas Rudi ini Halo. merupakan owner dari Halo. kalau ya, halo Mas. Ya, saya udah bisa mendengar suara Mas Ya. dengan baik. Oke. Nah, kalau yang main Twitter tahu akun @kurawa. Nah, ini dia orang di belakang layar @kurawa nih, Mas Rudi Valinka dan juga penulis buku. Selanjutnya ada Mas Marcelo Dekaran. Hai Mas Marcelo. Halo. Halo. Nah, Mas Marcelo merupakan entrepreneur dan arsitek. Baik. Next, Fauzal. Baik, hari ini kita akan banyak ngobrol nih Mbak Keti dan teman-teman, Mbak Wanda, Mas Marcelo dan juga Mas Rudi terkait dengan gerakan yang sudah dilakukan bersama di kitabisa.com ya untuk memberikan APD bagi relawan dan juga tenaga medis. Nah, mungkin aku mulai dari Mbak Keti Sharon. Mbak Keti mungkin boleh di-share ke teman-teman semua di sini apa sih yang menjadi background atau latar belakang Mbak Keti dan teman-teman bergerak untuk para tenaga medis dan relawan. Silakan Mbak. Thank you Alia. Sebenarnya yang menjadi latar belakangnya adalah ini ya, keinginan kita untuk membantu, niat kita untuk take action pada saat itu. Kita memulai pada saat awal pandemi dan memang kita punya sebuah grup WA di mana kita sangat aktif di situ, dan pada saat itu dengan membaca semua berita-berita dan kondisi yang saat itu memang kekurangan APD, kita ingin melakukan sesuatu untuk membantu dengan tenaga kita, kemudian networking kita, pengetahuan kita, dan juga resources kita. Yang pada akhirnya hanya dari obrolan WA saja, karena pada saat itu sudah PSBB dan kita sudah tidak bisa keluar. Udah nggak bisa kumpul-kumpul ya Mbak ya? Nah, sama sekali nggak bisa kumpul-kumpul, jadi langsung aja ya udah semua lewat WA, lewat virtual, Zoom meeting, ya kan, pokoknya ya the new now udah berjalan pada saat itu ya kan. Iya. Dengan kayak gitu aja akhirnya kita tidak pernah menyangka bahwa gerakan itu akan sejauh sekarang, dan penggalangan dananya akan terkumpul sebanyak itu, dan rumah sakit yang kita bantu juga bisa sampai ratusan, tidak pernah terbayangkan oleh kita, karena pada saat itu kita hanya ingin ya yuk dengan dana atau uang yang kita ada, awalnya kita memulai dengan dana kita sendiri ya Mbak Ali ya. Oke. Jadi kita mengumpulkan dana kita sendiri nih, yuk kamu ada berapa, kita coba, dan pada saat itu kita hanya baru memulai dengan sarung tangan. Oke. Jadi kita mulai konsentrasinya hanya ke sarung tangan aja. Yuk dengan dana 8.000 saja, kalian bisa membantu mendapatkan satu pasang sarung tangan. Luar biasa. Jadi dari aksi kecil gitu ya Mbak ya, dari sesuatu yang sederhana sampai akhirnya ini menginspirasi banyak orang untuk bisa berkolaborasi, dan akhirnya dana total yang terkumpulkan itu 4 miliar ya Mbak kalau nggak salah. 4 miliar itu juga hasil kolaborasi Mbak Alia. Jadi kalau gimana tuh ceritanya?
Betul, kalau dari akun kita, saya dan kawan-kawan dengan menggunakan nama saya di kitabisa.com, itu hampir 2 miliar. Kemudian saya ada geng teman-teman yang sesama public figure juga, artis-artis saya istilahnya. Mereka tergabung dalam sebuah geng namanya Geng Tempe. Nah, Geng Tempe ini ada Bunda Maya Estianti yang membuka penggalangan dana di Kitabisa juga, dan dari dia juga terkumpul sekitar 2M. Jadi 4M adalah hasil kolaborasi 2 akun dari Kitabisa ini. Nah, bisa dilihat di sini juga akhirnya dari hanya ingin membantu membagikan sarung tangan kepada dan Vaskes, akhirnya menjadi ada masker 3ply, masker N95, handscoon, face shield, medical gown, boot, sampai makanan pun juga banyak teman-teman yang ingin memberikan donasi juga. Luar biasa banget Mbak Kety. Nah Mbak, sebelum kita lanjut ke diskusi selanjutnya, kita ada satu polling terkait dengan pertanyaan ini, dukungan apa yang menurut teman-teman yang ikut hari ini paling dibutuhkan bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Mungkin dari tim bisa di-show dulu pollingnya. Karena kan sekarang masyarakat nggak cuma tenaga medis ya gitu, ada tenaga medis, lalu garda-garda terdepan, banyak juga yang kena PHK dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, apa sih yang paling dibutuhkan untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19? Boleh dibantu, Mas? Nah, ya kita sedang loading. Oke. Nah, mungkin udah ada ya. Baik, teman-teman bisa ke slido.com. Lalu kodenya adalah 26050. Silakan dipilih kira-kira apa sih dari 5 hal ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Apakah itu bantuan dana, bantuan medis, pengembangan skill, dukungan mental, dan network. Oh, dana, wow, langsung ya. Mental, iya, ini banyak banget yang akhirnya, ini katanya teman-teman psikolog semuanya pada turun akhirnya ya, karena dampak mentalnya luar biasa untuk masyarakat kita. Pengembangan skill, ya. Iya, soalnya banyak sekarang juga kena PHK, jadi harus mencari pekerjaan baru, sumber pendapatan baru, seperti itu. Network juga penting. Kalau bantuan medis ini pasti ya, karena ya sekarang tenaga medis kita semuanya sedang berjuang gitu, udah dari bulan Maret kalau di Indonesia sendiri. Oke, baik. Nanti bisa dilanjutkan ya teman-teman untuk surveinya. Aku lanjut ke Mbak Wanda nih, Mbak Wanda. Aku lihat postingan di IG story Mbak gitu ya barusan. Mbak ada jual kayak kaos gitu, nge-share terkait kaos gitu. Dan itu nantinya juga akan digunakan untuk membeli nasi dan sembako untuk keluarga rentan dan pemulung gitu Mbak. Ini menarik banget nih Mbak. Jadi apakah ini juga bagian dari kolaborasi dengan Mbak Kety dan lainnya? Sebenarnya kita bicara mengenai kolaborasi ya Mbak ya. Dalam situasi seperti ini itu sangat penting. Mbak, suaranya boleh lebih keras Mbak? Ya, mungkin dalam kedengeran nggak Mbak? Oke, sekarang udah Mbak. Mungkin dalam situasi seperti ini, itu yang paling penting adalah merendahkan ego untuk mencapai satu tujuan, yaitu bagaimana bantuan itu sampai dengan tepat kepada yang membutuhkan. Jadi mungkin saya agak kilas balik sedikit, bahwa banyak yang ingin melakukan sesuatu, tapi menunggu langkah besar. Jadi seperti yang kami lakukan sebenarnya dengan tim Kety kemarin kan kita melakukan dengan sarung tangan. Dan saya menyebut ini sebagai sesuatu yang namanya rantai kebaikan. Jadi bagaimana ini sebuah circle dari
bagaimana bantuan sampai ke orang yang membutuhkan. Jadi di tengah ini ada orang yang memberikan donasi berapapun jumlahnya, mungkin seperti melalui Kita Bisa, kemudian ada tim seperti tim kami, Kathy, aku dan teman-teman yang menyalurkan itu dengan membeli APD-nya. Kemudian kami ada juga teman-teman yang menyumbangkan tenaganya sebagai relawan yang mau pergi mengantarkannya sampai diterima oleh tim medis. Dan banyak sekali masih pihak-pihak lain yang juga terlibat, bagaimana kami mengerahkan teman-teman kami yang ada di Bali, di Surabaya, yayasan lain di NTT. Nah, jadi ketika kemarin dengan tim Kathy berjalan kalau nggak salah 3 minggu, itu kebetulan timnya itu juga anak-anak, kebetulan anak saya dan teman-temannya ikut jalan nih, Kathy Junior gitu. Jadi dan anak saya itu benar-benar dibimbing banget sama Mas Rudi Valinka. Jadi yang tiap malam anak saya telepon, Om Rudi, Om besok kemana? Kita kemana? Nah, kebetulan anak-anak ini juga punya program, makanya hari ini Om Rudi dan Mami Wanda pakai t-shirt gitu. Mereka bikin merchandise bagaimana mereka bisa sustain membantu orang tanpa mengandalkan donasi. Dan dengan membeli merchandise ini 100% hasilnya memang digunakan untuk memberi makan keluarga pemulung dan warga rentan. Setiap hari itu mereka jalan gitu. Dan di sini memang ada banyak sekali tangan-tangan yang terlibat, ada relawan yang mengantarkan, kemudian ada guru-guru sekolah yang bersedia, misal sampai Bantar Gebang itu ada guru, beberapa orang guru yang mau mengantarkan ke rumah-rumah, dan kemudian ada ibu yang sumbang nasi, kemudian akhirnya dihubungkan lagi kami oleh teman-teman netizen yang ternyata punya banyak sembako, nggak tahu harus disumbangkan kemana. Disinilah akhirnya circle itu terbentuk bagaimana kita saling mengenal dari seluruh penjuru Indonesia, kemudian bergandengan tangan untuk membantu. Aku punya funny story sih, bukan funny story, ini beautiful story, bagaimana netizen itu berperan dalam menyambung rantai kebaikan. Jadi ketika aku posting bahwa aku dan teman-teman itu membantu APD, nah, di sana itu ada yang komen, ternyata followers itu seorang perawat. Aku perawat dan aku nggak punya masker. Dalam satu hari banyak DM ke aku yang mau nyumbang masker, itu yang disumbangkan itu ada yang ngasih 5 masker, 10 masker, sampai 5 dus. Dan akhirnya aku menghubungkan mereka untuk mengantarkan langsung ke rumah sakit, dan akhirnya waktu itu rumah sakit UKI, si perawat itu berbagi sama teman-temannya. Jadi ini sebenarnya nggak hanya antar institusi, tapi juga perorangan, Mbak. Oke, jadi akhirnya banyak banget pihak-pihak yang dilibatkan gitu ya, Mbak Wanda ya. Oke, kita lanjut ke Mas Rudi. Hai Mas Rudi, ngomongin tentang sosial media gitu. Nah, gimana sih Mas teknik yang digunakan gitu untuk bisa merangkul banyak pihak di sosial media agar mau berkolaborasi untuk ini? Ya, jadi gini, terima kasih ya atas diundang hari ini. Jadi sebenarnya tim kita ini sebenarnya blessing ya. Kita bawa entah bagaimana yang namanya ketemu sama Kathy Sharon, sama Wanda Ponika, sama Jenny Puspita, Bianca, maupun dengan Marcelo, itu semuanya punya kelebihan masing-masing di situ. Nah, waktu kita pertama kali ngumpul, saya bilang bahwa saya ini kebetulan expert di lapangan, gitu ya, di lapangan. Jadi saya tahu bagaimana kondisi lapangan. Kathy Sharon jagoan untuk nyari duit. Wanda sama juga nyari duit, sama cari supplier. Teman-teman juga begitu dengan Marcelo juga seperti itu. Makanya saya bilang ini timnya tim blessing. Bayangin ya, pada saat itu pemerintah itu lagi kosong. Ini tadi sebenarnya harusnya ngomong ke Mas Bang Fajrul gitu ya. Bayangkan para medis di situ waktu itu masih pakai jas hujan waktu itu, kalau nggak salah, jas hujan, masker tidak punya, hand sanitizer juga punya, chaos pada hari itu. Nah, kita tuh muncul di situ. Waktu itu kita ingat juga banyak juga. Oke. Halo Mas Rudi.
Iya. Nah, Ya, silakan ya. Mas, lanjutkan. Halo. Ya, silakan Mas, Ya. boleh Ya, dilanjutkan. jadi waktu itu, jadi waktu itu kosong, karena kosong tidak ada bantuan dari masing-masing dari pemerintah, akhirnya kita masuk. Dan saat itu kita juga ingat, banyak sekali orang yang melakukan donasi juga. Duit sudah ada, tapi bingung mau dibawa kemana, uang ini mau dibelanjain apa. Disinilah kelebihan tim kita. Makanya dilihat oleh teman-teman dari Gang Tempo dengan Bunda Maya, loh, kalau di timnya Katie Sharon dan kawan-kawan ini kok bisa beli apa aja yang dibelikan oleh rumah sakit pada saat itu. Nah, seperti kayak hazmat yang memang yang sudah dianjurkan oleh WHO, maskernya, semua kita ada di situ. Sampai orang pada DM kita, Mas beli di mana sih, beli di mana gitu ya. Bisa kita ingat sekali. Nah, akhirnya keberadaan kita pada saat itu memang di rumah sakit ya ditanggapi dengan positif oleh dokter di sana, oleh pengurus di sana juga. Mereka bilang, kalau bisa dapat seperti ini, kenapa pemerintah waktu itu tidak ada? Jadi bisa ya. Nah, kita bilang, ini ada dua faktor, ada masalah duit sama masalah network. Gitu. Nah, sampai akhirnya kita terkumpullah uang karena kita posting terus apa yang kita terima, apa yang kita berikan tiap hari kita posting. Waktu itu juga cerita ada teman tim, saya kan juga punya tim lapangan di sana, ada namanya di Wahyu, banyak lah dari Bandung, dari Jakarta ada juga semua di sana. Tiap hari itu minimal ada 5 rumah sakit kita masuk terus. Saya bilang sama Katie dan teman-teman di sana, Kat, kalau donasi kita kirimkan melalui orang lain atau katakanlah yang itu kan seperti kayak ojol atau apa, ini nggak ada artinya, nggak ada cerita hari ini kita ngomong. Kita kasih udah gitu loh. Makanya saya bilang kekuatan kita adalah kita punya barang bagus, kita punya tim bagus, maka kita harus sendiri yang nganterin. Kenapa? Karena kita tahu ceritanya di lapangan itu bagaimana, ya. Nah, kita kasih ke sana dengan tim kita, akhirnya kita ngobrol dengan orang rumah sakitnya. Saya bilang, Mbak, apalagi yang dibutuhkan? Yang selama ini orang nggak tahu, kita juga banyak loh nyumbang ratusan peti mati yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Makanan untuk para medis, ya, sabun, itu adalah kebutuhan mereka. Kita sampai ada buat joke seperti ini. Wah, tim kita ini nanti kalau amit-amit ya, kalau kena COVID itu mungkin dapat ini kali privilege. Kenapa udah sering kenalnya dengan Rumah Sakit Sulianti Suroso, Persahabatan, dan semua rumah sakit rujukan. Dan kita lagi waktu itu kita dalam pakai tiket ini kita sebenarnya harus menyumbang ke semua rumah sakit, tidak hanya rumah sakit pemerintah waktu itu. Karena apa? Memang lagi krisis nggak punya. Rumah sakit swasta pun kita kirim. Kalau nggak salah datanya udah hampir 200 rumah sakit lebih di seluruh. Oke. Itu juga melalui Wanda Monika juga. Nah, itulah yang menyebabkan hasil reporting kita posting di media sosial, orang tuh mau nyumbang gitu aja. Oh ya, percaya, kita sebutin namanya siapa, penerimanya, apa aja yang diterima dengan foto-fotonya gitu. Nah, itulah kekuatan tim kita di situ di media sosialnya. Oke, gitu, Thank you Mas Rudi, keren banget ya. Jadi emang ada orang lapangan, ada yang cari duit kayak gitu ya. Jadi semua kekuatan itu disatukan. Nah, next untuk Mas Marcelo nih Mas, tantangan apa sih Mas yang dirasakan paling besar gitu ketika membuat gerakan kebaikan ini? Karena biasanya ya kalau kita mau berbuat baik itu banyak banget tantangan yang dihadapi gitu. Nah, kalau untuk case ini seperti apa Mas? Mungkin yang paling pertama, salah satu yang sulitnya mungkin untuk fundraising nggak terlalu sulit ya, Mbak ya. Cuma nyari barangnya, karena waktu itu harganya sudah berkali-kali lipat, dan distribusinya gitu. Cuma untuk distribusi, Mas Rudi udah bisa menghandle itu semuanya. Jadi waktu itu aku bantu di bagian cari-cari barangnya gitu. Dan yang pertama kali yang kita kirim dan yang kita beli itu sarung tangan steril untuk surgery. Nah itu awalnya sebenarnya saya kepikiran ada teman saya yang bergerak di bidang alkes.
saya ngobrol sama Kathy, terus kita bilang, oh ya kita ada uang sekian-sekian, kita beli apa ini gitu. Saya ajak ngobrol teman saya, tuh saya nanya, kira-kira barang yang mereka punya yang bisa dibutuhkan untuk keadaan COVID ini di rumah sakit itu apa, yang harganya masih normal gitu. Karena ini uang sumbangan, kita nggak mau asal beli ya harga masker yang 10 kali lipat, 20 kali lipat, itu nggak bisa gitu. Jadi kita sangat bertanggung jawab di sini. Jadi kita cari barang yang harganya masih wajar, yang normal, dan salah satunya itu sarung tangan steril itu. Nah, awal-awalnya kita borong itu. Banyak banget, dan itu beberapa truk gitu kita kirimin. Ya, kalau misalnya ditotalin, memang kita seperti Mas Rudi bilang, kita ngirim ke 240 rumah sakit di Indonesia. Jadi sampai ke Sulawesi, sampai ke NTT, Bali, Jawa, ada yang ke Kalimantan juga gitu. Lengkap semuanya. Lalu yang kedua, waktu itu kesulitan hazmat juga. Karena mencari hazmat yang sebenarnya cocok digunakan, yang bisa digunakan di ruang sterilnya COVID, itu sulit gitu. Jadi pada saat itu banyak orang yang bikin penjahit dadakan, semua pada berlomba-lomba bikin APD, ya sebenarnya bagus gitu karena tujuannya mau membantu, tapi banyak yang nggak suitable untuk dipakai di dalam ruang sterilnya COVID gitu. Oke, nggak standar gitu ya Mas ya? Betul. Mungkin untuk ruang lain bisa, tapi untuk ruang COVID itu nggak bisa karena harus waterproof atau harus segala macam gitu. Nah, akhirnya kita berhasil menemukan satu vendor di Surabaya. Mereka sebenarnya tadinya pabrik popok, cuma banting setir karena untuk membantu COVID ini. Lalu kita mulai dari awal sebenarnya, coba-coba bikin. Lalu awal-awal sebenarnya masih belum 100% memenuhi standar. Sudah lebih bagus dari orang lain, tapi belum 100% gitu. Jadi seiring jalannya waktu, kita pun dapat feedback dari dokter-dokter yang kita kirim gitu. Sampai bahkan ada yang di Surabaya itu dites pakai air, dituang, dilihat rembes apa enggak gitu-gitu. Jadi udah melewati proses itu, dan kami mendapat feedback, dan kami infokan ke pabriknya gitu. Ini ada masukan gini. Sampai akhirnya kita menemukan formulasi yang tepat gitu untuk hazmat ini. Dan akhirnya kita berangkat dari situ untuk mendistribusikan gitu. Dan itu lumayan banyak kita belinya, dan kita ngirim kemana-mana, dan feedback dari lapangan kalau nanya Mas Rudi juga bagus tentang itu gitu. Jadi ya itu waktu itu challenge-nya. Iya, ini luar biasa banget sih Mas. Bahkan nggak cuma fundraising, nyari vendor, dan memastikan kualitas ya. Terus distribusi juga dilakukan oleh tim ini gitu. Ini luar biasa banget. Nah, aku mau balik lagi ke Mbak Kathy nih, Mbak Kathy. Jadi dengan followers yang banyak, influence yang luar biasa gitu ya Mbak. Ini keren banget Mbak Kathy bisa memanfaatkan apa istilahnya pengaruh itu dengan sangat positif gitu Mbak. Selanjutnya nih Mbak, banyak netizen yang udah tanya, ada rencana kolaborasi nggak dengan komunitas-komunitas lainnya setelah ini? Mungkin bukan dalam konteks COVID, tapi untuk hal lainnya Mbak. Iya, pertanyaan yang menarik ya. Untuk saat ini memang kita lagi konsentrasi full kepada keadaan pandemi COVID-19 ini. Dan pasti kita harus ini ya, menggunakan semua resources yang ada. Ya seperti Mbak Alia bilang, sebagai public figure, kita menggunakan popularitas kita untuk ikut berpartisipasi untuk membantu keadaan pada saat ini. Dan kayaknya itu yang menjadi sangat penting juga, nggak hanya media, tidak hanya pemerintah saja, tetapi semuanya gitu. Kalau ditanya ingin berkolaborasi dengan komunitas lain, pastinya iya, sangat menginginkan itu. Karena saya percaya sekali dengan yang namanya kolaborasi, tidak hanya pada saat pandemi saja, tetapi ini harus dan menurut saya akan terus berjalan. Maksudnya dalam ekonomi, mau itu dalam politik, dalam hal apapun pasti kita mau selalu berkolaborasi. Ya kan dalam bidang apapun gitu. Pasti kita ingin berkolaborasi dengan orang-orang. Tetapi memang pada saat ini kita lagi fokus kepada APD, ya kan. Kalau Mbak Wanda lagi sibuk dengan
kaos-kaos dan membagikan makanan dan sembako. Ya memang sekarang perhatian semua orang memang kepada keadaan COVID-19 ini, karena ini adalah realita dan fakta yang sedang kita alami dan lalui pada saat ini. Jadi ya untuk kedepannya nggak tahu, tapi yang pasti saya sangat ingin ya kalau misalnya ada teman-teman netizen yang ingin ngajak kolaborasi atau punya ide-ide, saya sangat terbuka untuk mendengarkan ide-ide dari teman-teman. Mbak Alia, Alia mute. muted. Nanti saya jadi moderatornya, Mbak. Oh ya, sorry. Nah, kayaknya habis ini Instagram Mbak Katy langsung diserbu DM Mbak sama permintaan kolaborasi nih Mbak. Siap-siap ya. Boleh, kenapa tidak? Tapi dalam bentuk kolaborasi itu tidak perlu melihat misalnya public figure atau orang-orang yang memang punya popularitas, tetapi kolaborasi itu bisa dilakukan dalam level atau tier manapun juga sebenarnya. Yes, ya kan? correct. Maksudnya pada saat pandemi ini saya juga melihat banyak orang yang mengkritik pemerintah, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Ya sebenarnya dalam keadaan krisis, pastinya kita akan lebih gampang untuk mengeluh atau mengkritik. Padahal sebenarnya untuk kita melewati, untuk kita dapat bertumbuh dan maju kepada yang lebih baik, kita seharusnya mengambil action, ya kan, mengambil tindakan, bukan tidak dengan fokus kepada yang negatif, tetapi apa yang bisa kita lakukan nih dengan resources kita, pengetahuan kita, networking kita, itu kita harus fokusnya sebenarnya ke situ. Karena kalau kita hanya menyalahkan pemerintah, mereka pun sedang berusaha. Tadi Mbak Yani pun juga bilang kan, semua pemerintah di seluruh dunia kewalahan menghadapi pandemi ini. Jadi kalau kita hanya fokus mengkritik pemerintah saja, itu tidak akan membantu. Kalau kita hanya mengetik, ya kan, mengeluh dan mengkritik, kalau kita mau memberikan saran, oke. Tetapi kita harus maju ke depannya, kita mau gimana. Dan kalau kita mau bergerak, mau berkolaborasi, itu bisa dengan grup, sesimpel dengan grup WA kita, dengan lingkungan kita, dengan RT, RW kita. Apa nih yang bisa kita lakukan di lingkungan kompleks kita, misalnya ya Mbak Alia ya. Iya. Jadi dari lingkungan terkecil ya Mbak ya? Dari lingkungan terkecil. Dalam webinar ini maksudnya teman-teman saya, yang luar biasa ini kita hanya bergerak lewat WA, grup WA saja Mbak Alia. Kita hanya dengan grup WA, kemudian kita saling tung dengan teman-teman yang lain, akhirnya menjadi sebuah movement yang besar. Ya baby steps, tetapi pada akhirnya bisa jalan juga akhirnya. Wah, keren abis. Nah Mbak, ini ada pertanyaan lagi Mbak. Sesignifikan itukah peran sosial media dalam penggalangan dana Mbak? Kan bisa sampai ke 4 miliar itu angka yang sangat besar ya Mbak ya gitu. Apakah itu memang pengaruh sosial media atau Mbak Katy dan teman-teman melakukan kayak door to door gitu ke company-company gitu untuk bisa mendapatkan pendanaan ini? Kita door to door pasti ada, tetapi kita tidak ke company-company, tetapi kita palakin teman-teman kita saja sebenarnya kalau yang door to door ya. Keluarga dan teman-teman ya, dimulai dari lingkungan kecil kita kan Mbak Alia. Tetapi satu hal yang luar biasa, dan kita beruntung sekali bisa hidup di era yang ini yang penuh teknologi dan banyak netizen dan platform-platform virtual ya kan. Dengan adanya platform social media ini, kita bisa melakukan apapun, sampai menggalang dana aja bisa sampai sebanyak itu, dan itu semua lewat platform social media. Dan bisa dibilang sebenarnya social media tuh punya peran yang sangat penting, bisa sangat bagus, tetapi bisa juga sangat menyeramkan kalau kita menyebut hoax gitu kan. Kalau tadi Bang Fajrul sempat menyebut berapa banyak hoax yang sempat ada sejak selama pandemi ini berjalan. Jadi ada ini ya, ada plus minusnya sebenarnya social media. Tetapi kita selalu ingin fokus ke yang positif aja. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan social media ini untuk melakukan kebaikan, untuk membantu krisis yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi kita menggalang dana sangat dibantu oleh social media. Kita bisa memberikan informasi mengenai penggalangan dana ini, dananya digunakan untuk apa. Kemudian seperti tadi saya bilang, kita memberikan informasi kepada teman-teman bahwa tidak perlu nyumbang banyak-banyak. Hanya dengan 8.000 saja kalian bisa membantu membeli sarung tangan steril. Nah, itu orang-orang kan jadi langsung tergerak kan. Dengan 8.000 mereka bisa membantu. Jadi nggak perlu duit ratusan ribu, tetapi 8.000 perak aja bisa membantu. So, itu adalah informasi yang kita lempar lewat social media.
dan social media saya, kemudian saya juga mengajak beberapa teman-teman influencer, artis-artis juga untuk membantu posting juga link kita bisa, dan akhirnya itu jadi kayak snowball effect ya Mbak Ali ya, di mana ya mulai dari social media saya sampai pada akhirnya bisa terus bergulir sampai menjadi ya sebuah movement yang sangat besar seperti sekarang. Wah, luar biasa ya Mbak. Balik lagi ke pentingnya kolaborasi ya Mbak. Makanya kenapa teman-teman di tim The New Now ini, kita juga akan mengajak teman-teman yang lainnya untuk bisa mensubmit ide untuk membuat gerakan-gerakan sosial apa aja yang kira-kira bisa membantu masyarakat kita menghadapi era yang sekarang gitu. Nah, aku mau ke Mas Rudi nih, Mas Rudi, karena kan Mas bergerak di grassroots-nya ya Mas ya. Ngadepin nggak sih Mas, ini ada pertanyaan dari teman-teman, ada organisasi yang mengatasnamakan kayak penggalangan dana palsu dan lain sebagainya. Nah ini gimana tim Mas memastikan bahwa kita itu pasti amanah gitu, pasti kita salurkan di tempat yang tepat, itu gimana tuh Mas? Ya, jadi gini, kebetulan saya dan teman-teman semua di sini kan mereka ini udah mbahnya filantropis lah. Jadi kayak Wanda Konika ini kan udah dari lama, dia dari mulai dari cancer, penderita cancer ya Wanda ya. Ya. Terus Katie dan Marcelo itu juga ya mereka ini udah terbiasa dengan ini. Jadi enak kalau sudah punya pengalaman untuk ngumpulin dana itu juga enak. Nah tapi khusus untuk COVID ini juga lucu. Ini beda dengan musibah-musibah yang pernah kita lakukan, donasi seperti banjir, kebakaran atau apapun juga di situ. Karena kalau COVID ini kan tidak membentuk, jadi kita nggak bisa ngumpul. Akhirnya modalnya dengan WhatsApp grup tadi ya seperti yang Katie ngomong. Nah akhirnya banyaklah drama-drama yang muncul dari donasi kita selama 4 bulan ini. Makanya saya sempat bilang sama teman-teman, kalau saya jadiin buku nih lumayan juga nih, kalau perlu kita buatin film. Jadiin film ya? Film. Karena iya, kita ada juga kita berantem, kita marah-marah, kita nangis, kita cerita malam-malam kita takut mati, kita juga seperti itu gitu ya. Bahkan ini mau dikirim ke rumah lo. jadi ini ya di saya sendiri waktu pertama kali itu saya demam. Wah kita bilang aduh apa dengan donasi ini dosa saya bisa berkurang gitu ya. Jadi pada saat saya karantina mandiri masih mikirin ini harus kirim di mana gitu ya. Terus di tim kita juga seperti itu. Kalau ada gejala-gejala dikit mereka tuh panas dingin atau meriang, demam, itu langsung kita karantina sendiri. Langsung kita cerita di dalam WhatsApp grup. Nah itu muncul yang namanya kayak ada di sini tim kita seperti Mariska ya, Ica kita manggilnya, ada Jenny, ada Bianca. Jadi mereka tuh segera, gue kirimin vitamin C dosis tinggi yang 1000 gitu loh. Kirimin makanan yang enak gitu. Nah, jadi drama-drama seperti itu banyak sekali. Terus ya pada saat perdebatan itu kayak kita sedikit salah ngomong, ada yang sedikit marah kayak Wanda gitu. Kata saya itu dinamika, jadi itu keluarga ya, itu family di sini. Malah kita ayo dong minta maaf lah gitu. Ini cerita-cerita akhirnya kita jadi kuat akhirnya di situ. Nah, ini balik lagi ke Oke, boleh dibantu mute untuk admin. Host, boleh dibantu mute. Ya. Nah, jadi pertanyaan tadi adalah bagaimana meyakinkan seperti tadi kami ini berstrategi ketika melakukan donasi, tidak sembarangan, tidak kita tanya dulu ke rumah sakitnya. Cerita lucu lagi ya, ini makanya saya bilang kalau saya cerita tentang donasi 4 bulan ini
4-5 jam aja nggak cukup kali ya. Jadi kita diusir sama rumah sakit ada. Kita ngasih barang ini, datang ke satu rumah sakit, ada satu namanya direkturnya dimaki-maki kita. Saya juga bingung, kenapa ketika kita ngasih dimaki-maki. Akhirnya ada apa ya dari yang lain-lainnya bilang, Mas, maaf mungkin ibunya lagi sensitif atau apa-apa, kami yang terima aja, kami butuh gitu. Cerita-cerita seperti itu banyak, nanti akan kita sampaikan mungkin ya dalam bentuk buku atau cerita apa. Itu nggak cukup sih waktu kita ngomong 2-3 jam. Siap Mas, ditunggu buku sama filmnya ya Mas ya. Tadi tuh ada salah satu peserta yang tanya juga, kalau bisnis sekarang gimana nih Mas? Dengan adanya COVID kan turun banget ya, banyak yang turun gitu. Nah kalau dari pengalaman Mas Marcelo dan Mbak Wanda yang dua-duanya pebisnis nih, itu gimana tuh ngadepinnya? Saya kebetulan memang profesinya arsitek. Jadi kebetulan arsitektur itu masuk di dalam salah satu industri yang tetap boleh berjalan selama PSBB karena konstruksi. Tapi selama PSBB kita juga nggak ngantor sih. Kita tetap kerja dari rumah. Semuanya bisa dikerjakan di rumah, maksudnya di rumah masing-masing. Cuma karena arsitek sebenarnya banyak aktivitas site visit ya untuk proyek. Cuma itu jadi nggak bisa. Jadi semuanya virtual. So far masih bisa teratasi. Yang satu lagi saya kebetulan punya barbershop, ada beberapa teman saya joinan. Itu yang sebenarnya jadi berhenti total karena bersentuhan ya dengan orang gitu. Jadi waktu itu selama PSBB kita berhenti total. Kita sempat ngadain barbernya datang ke rumah gitu untuk cukur di rumah. Tapi itu pun juga cuma dikit sekali sih, nggak banyak. Sekarang udah bisa buka lagi dan barbershop udah beroperasi seperti normal, hanya dengan kapasitasnya 50%. Gitu. Oke, iya. Emang akhirnya kita buka barbershop di rumah sih Mas ya. Iya. Paling nggak saya belajar nyukur suami, rambutnya gimana karena 3 bulan kan. Iya. Iya. Oke, jadi emang terdampak banget ya Mas ya secara bisnis kalau kita ngomongin bisnis gitu. Oke. Ya, kita ada 2 pertanyaan lagi untuk Mbak Wanda dan untuk Mbak Katy. Mungkin buat Mbak Wanda dulu. Tadi Mbak kita ngobrolin bisnis ya. Ini kan banyak bisnis yang akhirnya turun. Nah, kalau di case Mbak Wanda sendiri gimana nih Mbak? Kebetulan saya itu kan retailer dan juga ada manufacturer gitu ya Mbak ya. Kalau otomatis kan memang mallnya tutup gitu. Dan karena bisnis saya itu berhubungan dengan high end itu sangat membutuhkan sentuhan manusia sehingga sulit dilakukan online. Nah di sini ini saya berusaha untuk menjaga produktivitas di mana tim yang lagi produksi di manufacture tetap jalan karena kebetulan yang kerja itu ya tinggal di mes, jadi mereka ya di karantina juga dengan aman. Tapi di sini saya memberdayakan tim saya yang kebetulan nggak bisa beroperasi di retail untuk ikut di dalam tim donasi kita. Jadi ada yang bantuin di APD untuk pembukuannya, kemudian ada yang dibantuin di donasi untuk makan ke pemulung. Jadi di sini kita sama-sama menjaga kita punya mindset sekaligus mengisi waktu kita untuk melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan gitu. Jadi seperti saya juga kayak hari-hari pertama itu kan sebenarnya tuh stres kan. Tapi karena bangun itu udah pegang telepon, cari APD sehingga nggak terasa tuh udah sore. Dan cari APD itu sendiri juga challenge Mbak. Karena kan yang harganya berlipat gitu. Kadang-kadang bisa dapat masker N95 beli dari Sulawesi Mbak. Sulawesi itu harganya bisa 30-40% lebih murah. Terus kan kita nggak kenal, takut dibohongin. Akhirnya kita COD, kita beli dulu nih 2-3 setelah kenal sama penjualnya ada trust, mulai berani belanja. Tapi dengan demikian kan bagaimana kita menggunakan waktu ini dengan efektif gitu. Bahkan sekarang saya tuh ada tim saya tuh udah jadi ketagihan nih Mbak donasi. Baru saya Insya Allah.
mereka dari Cakung gitu, dia kirimin video ke saya bahwa akan ada titik baru yang akan dibantu makanan, dan mereka itu benar-benar kemarin menerjang banjir ke Kerawang, ke Bekasi, semua tuh sebenarnya karyawan-karyawan saya gitu, yang bahkan sekarang mereka di lapangan udah kayak autopilot bisa ngajuin, Bu, ini ada tempat baru, Bu, saya survei gitu. Tapi menurut saya di sini juga it's a beautiful story gitu. Akhirnya kita nggak cuma cari duit sama-sama di saat kita lagi harus di rumah aja, kita tetap bisa melakukan sesuatu. Dan dengan urusan kita cari APD itu sih memang banyak cerita, Mbak, sampai termasuk saya itu mau dikirimin sampel kantong jenazah ke rumah sampai saya jerit-jerit, ya nggak usah dikirimin, karena yang namanya supplier APD itu kan juga apapun yang mereka punya baru yang mereka rasa mungkin dibutuhkan itu mereka kirim. Dan saya sedikit menyinggung tentang media sosial, menurut saya media sosial itu benar-benar sangat membantu sih di saat seperti ini. Tadi kan Rudy bilang kita selalu berikan akuntabilitas. Memang ada satu dua yang nyinyir gitu, bilang ya katanya harus posting. Tapi kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa banyak sekali selebriti yang juga melakukan penggalangan dana. Kenapa orang percaya untuk donasi ke timnya Cathy Sharon? Itu kan karena akuntabilitasnya itu jelas banget. Yeah. Ketika kita mengelola dana dari masyarakat, itu memang harus dilaporkan. Dan bukan hanya bentuk transparansi, dengan kita upload semua aktivitas kita, itu sebenarnya create awareness. Akhirnya orang tahu, oh ya aku tuh pengen nyumbang, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Oh aku melalui timnya Cathy Sharon aja. Atau banyak sekali orang-orang yang punya banyak sembako dan nggak tahu gimana caranya, mereka kontak saya dan kita bantu untuk salurkan. Itu kan sebenarnya namanya kolaborasi dari segala lini, Mbak. Nggak harus organisasi ke organisasi. Gitu. Wah, keren banget ya. Kita menunggu-nunggu nih selanjutnya bakal apa aja yang dilakukan oleh timnya Mbak Wanda, Mas Rudy, Mbak Cathy gitu ya. Nah, Mbak Cathy, ini last question Mbak yang akan menutup diskusi kita hari ini. Boleh dong Mbak di-share pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, khususnya anak-anak muda gitu ya, untuk bergerak, untuk lebih apa yang harus dilakukan Mbak kira-kira untuk menghadapi the new now sekarang? Untuk menghadapi the new now, saya sih berharap sekali ada kolaborasi dari semua orang-orang, mau itu kaum milenial, ya kan, mau para pekerja, kemudian yang lebih senior, tapi semua orang, setiap komunitas untuk disiplin dalam karena disiplin ini tuh sebuah form of respect sebenarnya akan keadaan yang seperti sekarang, untuk menjaga gitu. First of all, menjaga kesehatan siapa? Kesehatan kita, masyarakat Indonesia. Karena itu yang paling utama sebenarnya sekarang. Jadi aku yang mengajak teman-teman supaya lebih banyak membaca, mencari tahu informasi-informasi bagaimana caranya untuk kita membantu secara individu dulu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, karena itu masih sangat penting pada saat seperti ini. Dan ini kita nggak tahu akan berlangsung selama apa ya, kita tidak tahu. I know wearing a mask is so not cool gitu kan, kayak aduh pakai masker itu pengap banget, nggak bisa gitu kan. Tapi balik lagi, once again, masa kita mikirin diri sendiri sih, sekali lagi gitu kan, kita harus mikirin kita rakyat Indonesia, ekonomi rakyat Indonesia. Kalau kita tidak mengambil action dalam membantu, of course ekonomi Indonesia akan terpuruk, of course akan lebih banyak orang-orang yang kelaparan, of course akan lebih banyak orang-orang yang di PHK kalau pandemi ini terus berjalan. Tetapi kalau kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan tidak ada PSBB lagi, tetapi kita keluar rumah dan kita menjaga, ya kan, hanya beberapa step yang benar-benar simple sebenarnya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu untuk menjaga supaya kita masyarakat Indonesia bisa tetap sehat dan kita bisa tetap berjalan dan pulih sebenarnya dari pandemi ini. Kemudian ya, lagi untuk teman-teman, kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, mengambil sebuah tindakan untuk membantu saat seperti sekarang ini, ya sangat penting sebenarnya. First of all, kita punya niat aja dulu.
nggak perlu mimpi besar ya kan, tetapi yuk apa sih yang bisa kita lakukan membantu, misalnya membantu komunitas kita ada sebuah pertemanan atau komplek di sekitar rumah kita tahu ada yang membutuhkan atau kita bisa membantu, kenapa kita tidak melakukan small steps dulu untuk membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lagi membutuhkan, karena dari hal kecil biasanya nanti akan ada snowball effect, pasti akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa besar dalam dunia. Jadi hal kecil yang bisa merubah keadaan, dan yang paling penting kita menjadi agen perubahan dalam menghadapi krisis saat ini. Wah, luar biasa banget. Thank you banget Mbak sudah share ke kita semua. Jadi ini inspiring sekali ya, bagaimana dari cuma grup WhatsApp gitu kan, Mbak Katy dan kawan-kawan ini membentuk gerakan yang luar biasa sampai 4 miliar guys, 4 miliar untuk membantu para tenaga medis gitu ya, dan juga para relawan, karena memang kita sempet banget kan di masa susah dapat APD, susah dapat hal-hal yang memang dibutuhkan oleh tenaga medis, padahal mereka itu garda terdepan kita gitu ya Mbak Katy ya. Sekali lagi atas nama Indonesia, terima kasih banyak untuk Mbak Katy, Mas Rudy, Mas Marcelo, dan juga Mbak Wanda yang sudah berkontribusi besar gitu ya untuk masyarakat kita, untuk membantu kita survive dari COVID-19. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan ke Fauzal, silakan Fauzal. Talia, terima kasih moderasinya dan terutamanya semua panelis yang masih berkenan untuk bergabung kembali, walaupun new now krisisnya lumayan berbahaya tadi ya. Negara api menyerang. Tapi terima kasih sekali udah berkenan untuk kita kembali untuk kita menyelesaikan. Mungkin sebelum dia tutup, kalau misalnya saya minta izin kita sama-sama bisa foto. Boleh? Oke, ready. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Waktunya. Semoga bisa berkolaborasi lagi. Mari kita berkolaborasi. Kayaknya tim teman-teman mungkin bisa ngobrol sama Alia sih setelah ini, karena sebenarnya di belakang seorang Ali ini sebuah gerakan yang sangat menarik. Jadi mungkin nanti bisa kita lanjutkan. So, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Nanti aku kontak by DM Instagram. Thank you. Bye. 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 Stay safe.